Halo Bro dan Sis, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada baik-baik saja. Bulan November kita buka dengan bahasan film perang. Untuk itu, kali ini kita pilihkan film All Quiet in Western Front sebagai menu bahasan. Film ini diangkat dari cerita pengalaman seorang veteran Perang Dunia Pertama asal Jerman, Erich Maria Remarque, yang ia tuangkan dalam sebuah novel yang berjudul sama dengan judul filmnya. Ketika pemerintah Nazi berkuasa, Joseph Goebbels pernah melarang peredaran novel ini yang ceritanya ia anggap tidak patriotik. Namun setelah berakhirnya perang, novel ini yang paling dianggap bisa mewakili suasana Perang Dunia Pertama dalam sudut pandang yang paling humanis. Momen-momen akhir Perang Dunia Pertama di mana tim Panzer Jerman harus dipukul mundur oleh pasukan Prancis dan sekutu. Tahun ketiga Perang Dunia Pertama, suasana perang masih sengit terjadi di Western Front. Jerman terus melancarkan serangan terhadap wilayah yang menjadi domain negara Belgia, Luxembourg, dan Prancis. Pihak Prancis yang dibantu oleh pasukan sekutu mencoba untuk terus bertahan dan nyatanya pihak Jerman pun makin hari makin keteteran. Korban banyak berjatuhan dari pihak mereka. Kondisi perang yang berkepanjangan tentunya sangat memakan biaya. Sebagai usaha untuk menekan pembiayaan perang, pihak Jerman pun mengumpulkan seragam perang dari para korban, baik itu sepatu maupun segala jenis wardrobe yang mereka kenakan. Lalu pakaian itu pun mereka angkut balik ke Jerman, mereka laundry dan restorasi balik agar bisa kembali dipergunakan oleh calon korban berikutnya. Meskipun sudah terjadi selama 3 tahun lamanya, namun kondisi perang yang memprihatinkan itu tidak pernah membuat surut jiwa patriotik pemuda Jerman. Salah seorangnya adalah Paul Baumer, seorang pemuda berumur 17 tahun yang hendak bergabung dengan teman-temannya untuk maju ke pertempuran. Paul ini sebetulnya agak setengah hati mendaftar jadi tentara, namun dia nggak mau ditinggal oleh temannya yang mengancamnya akan menjuluki Paul sebagai si anak mama. Di sekolah mereka mendengarkan orasi dari Pak Kepsek yang sangat bergelora dan berapi-api. Pak Kepsek berusaha untuk tetap menggelorakan semangat juang para muridnya untuk tetap mau berjuang demi tanah air. Paul dan kawan-kawan pun jadi makin tersulut semangatnya untuk segera turun ke medan peperangan. Di ruang rekrutmen tentara, sementara para boy merasa excited mereka akan segera berangkat ke garis depan, para rekrutis sendiri merasa miris melihat anak-anak muda yang terlihat polos dan naif ini. Anak-anak baru itu mulai dibagikan aparel keprajuritan, salah seorangnya malah mendapatkan sebuah seragam yang masih ditempeli nama pengguna sebelumnya. Setelah menjalani pelatihan yang singkat, gelombang prajurit baru ini pun dikirim menuju wilayah Prancis Utara, area Western Front dari pertempuran Perang Dunia Pertama. Semangat masih mereka rasakan di dalam perjalanan. Tiba di sebuah daerah yang merupakan BSP 3K pasukan Jerman, dokter yang in charge meminta agar pasukan baru ini turun dari truknya masing-masing. Sang dokter lagi dalam kondisi darurat, dia butuh transportasi untuk mengangkut 40 orang prajurit yang dalam kondisi kritis ke rumah sakit. Terpaksalah pasukan ini pun turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mendekati areal pertempuran, disinilah mereka mulai menghadapi suasana kehidupan yang akan mereka jalani ke depannya. Sebuah suasana yang bukan kaleng-kaleng mencekamnya. Apalagi ketika ledakan bom sudah tiba di sekitar mereka, mental pun mulai kena. Ketika Pak Komandan menyuruh mereka untuk coba pasang gas masknya masing-masing, sebagian terlalu nervous untuk memasangkannya. Sementara yang lain disuruh untuk melepas kembali gas masknya, Paul yang terakhir beres disuruh untuk tetap memakai topeng yang pengap itu. Pak Komandan memprediksi bahwa anak yang ia anggap ceroboh ini besoknya pasti sudah mati. Setelah itu dibawalah mereka ke dalam parit-parit pertahanan pasukan Jerman. Suasana keos makin terasa, seiring dengan suara tembakan dan bom yang menderu memekakan telinga. Belum lagi bahwa mereka harus kerja keras untuk membuang air hujan yang menggenang di sekitaran parit. Malam hari pun tiba, Paul dengan seorang temannya diserai tugas untuk berjaga. Tiba-tiba Paul merasa ia mendengar sesuatu. Tanpa pikir panjang, Paul langsung melepaskan tembakan yang tidak terarah. Hal itu justru malah membuat posisinya diketahui oleh lawan. Beberapa detik kemudian, sebuah tembakan menerjang kepala Paul. Prajurit bau kencur ini pun rubuh. Untung saja tembakan tadi hanya menerpa ujung helmnya saja.
Sang komandan kemudian memberi peringatan agar anak-anak ini nggak bertindak sembrono. Namun telat sudah, pasukan sekutu yang mencium bau kurang siaga dari musuhnya langsung memanfaatkan keadaan dengan melepaskan beberapa bom. Pasukan Jerman pun kocar-kacir, mereka segera berlindung di dalam bunker. Paul makin ngeri, begitu juga dengan beberapa temannya yang langsung berniat pulang. Namun tidak ada kata pulang bagi tentara yang sudah berada di medan pertempuran karena musuh pun semakin mendekat. Pasukan sekutu membombardir area pertahanan Jerman sehingga membuat bunker mereka pun ambruk karenanya. Paul baru tersadarkan esok paginya ketika beberapa teman berhasil menemukannya dalam kondisi masih hidup. Paul pun diberikan pertolongan. Dia menyaksikan betapa porak-porandanya kubu pasukannya akibat serangan tadi malam. Paul pun berjalan dan duduk berhadapan dengan Kaczynski, seorang prajurit senior yang kemudian memberinya sepotong roti. Tidak lama beristirahat, seorang komandan langsung menugaskan mereka agar segera mengumpulkan dogtag para korban. Paul melakukan sweeping sana-sini. Dia pun menemukan bahwa Ludwig, sobat karibnya yang seorang anak cupu, telah gugur menjadi korban. Dengan perasaan hancur, Paul pun mengambil dogtag milik temannya itu, lalu melanjutkan tugas sweepingnya. 18 bulan berlalu. Di akhir tahun 1918, pihak militer Jerman makin rutin mendata para korban yang mana mayoritas dari semuanya adalah para remaja belasan tahun. Saat itu tanggal 7 November, data tersebut kemudian diserahkan kepada Matthias Erzberger, seorang pejabat pemerintahan Jerman. Kalkulasi terakhir yang mereka dapatkan bahwa dalam seminggu itu, pihak mereka telah kehilangan 40.000 prajuritnya. Erzberger merasa miris mendengarkan fakta itu. Dia merasa bahwa kini waktunya perang harus dihentikan. Dia pun menghadap komando tertinggi militer Jerman untuk membahas perihal masalah tersebut. Sementara itu, di wilayah Prancis sendiri masih tersisa beberapa orang prajurit Jerman yang kini kondisinya jadi terkatung-katung. Kegiatan mereka jadi nggak jelas. Paul dan Kat yang masih survive mencoba mencari aktivitasnya sendiri. Kedua prajurit yang kelaparan ini bergerak menuju perkampungan warga. Di sebuah lokasi, mereka menemukan sebuah rumah petani. Nekat sudah kedua prajurit itu berusaha untuk mendapatkan apapun yang bisa mereka santap. Dari dalam rumah itu, Kat yang berhasil masuk menerobos ke dalam berhasil menciduk satu ekor soang. Mereka pun berhasil kabur meskipun petani itu beberapa kali sempat menembaknya. Kedua prajurit ini pun membawa soang tersebut ke markas sementara dan berbagi dengan beberapa orang prajurit lainnya. Sudah lama mereka tidak mendapatkan bahan makanan yang bergizi. Dengan antusias mereka pun memasak soang itu dan menyantapnya bersama-sama. Begitu senangnya prajurit-prajurit naas ini, mereka memperlakukan pesta soang itu seperti sebuah kemenangan yang besar. Sambil menunggu komando berikut dari pimpinan di Jerman yang sedang bimbang, pasukan ecek-ecek ini akhirnya jadi nganggur. Kerjanya cuma ngobrol ngalur ngidul, melupakan bahasan perang yang melelahkan. Tiba-tiba lewatlah beberapa orang gadis anak petani penduduk Prancis. Alih-alih menawan dan menyekap mereka layaknya pasukan penjajah kepada penduduk jajahannya, mereka malah mencoba menarik hati para gadis desa. Franz yang berani untuk maju, dia membantu membawakan gembolan cewek-cewek cakep itu. Sebagai anak muda, Franz ingin lepas dari suasana tegang bawaan perang. Tidak lama kemudian, datang truk dari pihak Jerman yang membawa gembolan yang berisi surat-surat dari para istri, keluarga, handai tolan dan para simpenan. Kaczynski alias si Kat ini kebetulan mendapatkannya. Prajurit senior yang buta huruf ini kemudian membawa surat itu minta dibacakan oleh Paul. Dalam isi surat tersebut, sang istri bercerita panjang soal kondisi di rumah, soal tetangga, dan soal anak mereka yang sudah meninggal. Isi surat tersebut membawa prajurit senior itu dalam suasana yang melo, namun berbeda dengan si Franz, prajurit muda. Kat menolak untuk melunturkan jiwa perangnya. Pada pagi hari tanggal 9 November, Jenderal Friedrich mengantar Erzberger dan delegasi Jerman ke jalur kereta yang akan berangkat menuju Prancis untuk merundingkan gencatan senjata. Sementara itu, Paul dan teman-temannya mendapatkan misi untuk menemukan rekrutan baru yang hilang yang sedianya dikirim untuk memperkuat unit pasukan mereka. Di sebuah jalur kereta, mereka menemukan gerbong-gerbong kereta yang sudah terongok tak berdaya dan di sana, Kat menemukan bukti akan adanya pemakaian bom biogas. Namun mereka masih belum menemukan satupun anggota pasukannya. Mereka pun masuk memeriksa ke sebuah gudang. Sebuah gudang bekas bengkel kereta yang terlihat lama terbengkalai.
Paul masuk ke sebuah ruangan. Di sana dia menemukan tumpukan mayat para prajurit baru itu. Semuanya sudah dalam kondisi mati mengenaskan. Mereka semua adalah anak-anak muda yang berumur belasan tahun, seperti Paul waktu ia pertama kali masuk mendaftar. Sementara Erzberger sebagai delegasi masih dalam perjalanan menuju Prancis dengan kereta apinya, dan tiba-tiba kereta api itu berhenti di sebuah daerah di tengah hutan Compiègne. Di markas besar sendiri, Jenderal Friedrich yang tadi mengantar Erzberger tetap merasa nggak sreg dengan niatan pejabat pemerintah itu untuk melakukan gencatan senjata. Sebagai patriot kelas kakap, dia merasa bahwa tidak ada ruang bagi mereka untuk memberi toleransi kepada pihak pengkhianat yang mana maksudnya adalah Austria yang telah bergabung dengan sekutu. Walaupun dengan kekuatan yang makin menipis, Jenderal Friedrich tetap mengumandangkan genderang perang. Ia memberi komando agar pasukannya bersiap malam itu juga. Maka dari itu, bunker pasukan di Prancis pun langsung sibuk di tengah malam buta tersebut. Semua prajurit dibangunkan dan diminta bersiap untuk bergerak ke lokasi front pertempuran. Dalam suasana subuh nan berkabut, pasukan ini pun kembali memasuki parit-parit base penyerangan. Sementara itu, di dalam hutan Compiègne sendiri, delegasi Jerman bertemu dengan delegasi Prancis untuk melakukan perundingan. Di sini, Erzberger sebagai wakil pemerintah Jerman meminta demi kemanusiaan agar Prancis untuk sementara berhenti melakukan penyerangan. Jenderal Ferdinand von Males menanggapi bahasa ngeles yang penuh basa-basi. Dia ingin pihak Jerman tegas menyatakan permintaannya. Akhirnya, Erzberger harus menelan harga diri. Dia menyatakan dengan tegas bahwa pihak Jerman menginginkan gencatan senjata. Jenderal Ferdinand Paul tidak begitu saja mau menuruti permintaan pihak Jerman. Lagian dia hanya melakukan respon atas apa yang telah dibawa oleh pihak mereka ke negaranya. Prancis akan menghentikan penyerangan apabila pihak Jerman mau menandatangani surat perjanjian yang telah mereka persiapkan. Pihak Jerman dikasih waktu 72 jam untuk mempertimbangkan, dan selama surat itu masih belum ditandatangani, Prancis masih akan terus menghajar mereka. Di Western Front sendiri saat itu pasukan sedang menunggu aba-aba. Suasana sepi dan lengang. Sampai akhirnya muncul perintah dari pusat. Para prajurit diperintahkan untuk maju melakukan serangan. Maka dari itu naiklah mereka ini dari dalam parit menuju permukaan dan melakukan serangan membabi buta ke areal pertahanan Prancis. Prajurit-prajurit itu lari dengan gagah berani meskipun tak ayal, sebagian di antaranya harus terkena terjangan peluru Prancis. Paul berada dalam pasukan itu. Dia masih berhasil survive dan menyaksikan seorang rekan prajurit senior tewas di hadapan mukanya sendiri. Pasukan Jerman terus merangsek masuk dan akhirnya berhasil menduduki parit pertahanan Prancis. Semua prajurit Prancis yang berada di dalam parit mereka babat tak bersisa. Paul dan Kat yang merangsek masuk berhasil menduduki lokasi dapur umum. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengisi rasa lapar dengan berbagai makanan gizi tinggi yang mereka temukan di sana. Roti-roti yang masih segar berikut selai-selai yang aduhai nikmatnya. Namun tak lama kemudian, meja tempat makanan itu dihamparkan tiba-tiba bergetar. Akhirnya mereka pun balik ke posisi siaga. Di kejauhan, mereka mengamati kedatangan beberapa tank sekutu yang siap datang mengganyang. Para prajurit ini langsung menghujami tembakan yang pastinya sia-sia. Peluru-peluru mereka tidak berhasil menembus pertahanan tank berbahan baja. Tank ini pun berhenti pada jarak tertentu dan mulai menghajar pasukan Jerman dengan tembakan bom-bomnya. Hancur sudah sisa pasukan Jerman yang kelaparan ini, dibuat luluh lantah oleh serangan tank sekutu. Beberapa prajurit habis ditembaki dan sebagian yang lain penyek kena lindas. Paul dan kawan-kawan yang lolos dari lindasan satu buah tank kemudian mengejar tank itu dan menempeli granat tongkat pada roda tank. Tank itu pun terhenti untuk selanjutnya, mereka pun menghajar para tentara yang berada di dalamnya. Namun kejayaan sekejap itu harus ketimpa oleh horor selanjutnya. Di belakang, mereka melihat para pasukan Prancis sudah turun melontarkan api senapan bolt thrower. Paul dan kawan-kawan coba melakukan halau, namun mereka sudah kalah dalam jumlah pasukan. Geng ini pun kabur dan Paul kemudian harus terlontar akibat ledakan bom yang meledak di dekatnya. Paul masih selamat meskipun sejenak ia pun mengalami gangguan kesadaran. Dalam kondisinya yang limbung, ia melihat Albert sahabatnya mati dibakar hidup-hidup pasukan sekutu. Paul kemudian ditarik oleh Kat, mereka pun berlari menuju parit pertahanan mereka sendiri. Di sana, komandan mereka memerintahkan agar semuanya membawa perkakas yang bisa mereka bawa dan kumpul lagi di wilayah yang berjarak 2 km dari sana.
Pasukan Jerman pun pontang-panting diobok-obok pasukan musuh. Sementara pasukannya lagi kocar-kacir di medan pertempuran, delegasi Jerman di hutan Prancis masih terus berdebat mengenai surat perjanjian yang diajukan oleh pihak sekutu, yang mana sebagian besar berisi bahwa pasukan Jerman harus mundur dan menyerahkan lagi lokasi-lokasi yang telah mereka duduki. Pihak militer masih ogah untuk setuju, mereka tetap mengutamakan harga dirinya. Erzberger sendiri melihat bahwa mereka sudah kehabisan opsi, toh pasukan mereka pun sudah kalah di lokasi-lokasi pertempuran itu. Dia menganjurkan agar mereka berhenti berdebat karena makin lama mereka ngebacot, makin banyak juga prajurit yang jadi korban. Putra Erzberger sendiri memang telah menjadi salah satunya. Dikirimlah kopian surat itu kemudian menuju pemerintahan pusat di negara Jerman. Di Western Front sendiri, pasukan Jerman masih terus pantang-panting dalam kejaran tentara sekutu. Paul yang terpisah dari temannya, dia terjerembab masuk ke dalam sebuah kubangan sehingga tertinggal oleh semuanya. Sekalian dia pura-pura mati agar dibiarkan oleh tentara musuh. Namun seorang di antaranya ada yang hendak membidik sebelum akhirnya tentara Prancis itu rubuh juga terkena sapuan bom. Paul langsung mengejar, sekalian ia berniat menghabisi prajurit musuh yang masih hidup itu. Terjadilah duel di antara mereka dan Paul berhasil menumpas musuhnya dengan bacokan belati. Namun setelah itu, Paul masih belum bisa keluar dari kubangan. Peluru masih terus lari-lari memburu tiap target di permukaan. Ketika akhirnya hari mulai gelap, barulah Paul keluar dari kubangan tersebut menapaki areal no man's land yang penuh dengan mayat yang berserakan. Di markas besar, Jenderal Friedrich sudah menerima berita tentang kekalahan pasukannya. Berbeda dengan Mayor Brixdorf yang terlihat santai, Jenderal Friedrich sangat merasa gelisah dengan kemungkinan berakhirnya perang. Sang mayor sudah punya rencana lain seusai perang. Dia hendak melanjutkan bisnis keluarga di bidang sadal kuda, sementara sang jenderal yang berasal dari keluarga militer, dia merasa nothing apabila di alam dunia ini perang sudah tak ada. Paul pada akhirnya tiba di base Jerman yang di Maskut. Kabar mengenai rencana gencatan senjata rupanya sudah tiba ke telinga para prajurit. Semuanya tanpa lega menyadari bahwa horor ini akan segera berakhir. Paul sendiri belum sepenuhnya bisa lega, ia masih mencoba mencari teman-temannya. Di pelataran lokasi gereja itu memang sudah berkumpul korban yang terluka. Beberapa di antaranya sedang menjalani perawatan di ruang IGD. Cari punya cari, Paul akhirnya menemukan Caden sang prajurit senior. Mereka merasa senang bisa saling menemukan dalam keadaan masih hidup. Kabar buruk harus diterima oleh Paul, Franz sobatnya sudah tewas dalam pertempuran. Caden kemudian meminta Paul untuk memeriksa luka di kakinya. Ternyata luka yang ia dapatkan sangatlah parah. Caden pun jadi merasa shock. Tadinya sehabis perang, dia berharap akan bisa daftar menjadi polisi. Dengan kondisi kaki seperti itu, dia pun merasa kehilangan harapan. Paul kemudian jalan lagi. Di lokasi dapur umum, ia berhasil menemukan Kat. Kedua sobat ini pun saling berpelukan. Segera mereka ikut ngantri jatah makan. Sekalian mereka bawakan jatah untuk Caden. Dengan bersemangat, mereka membawa sup hangat itu ke pelataran gereja, lalu memberikan jatah tersebut untuk temannya yang sedang terluka. Caden yang kini dalam keadaan limbung, dia malah minta suang panggang. Paul dan Kat menganggapnya sebagai candaan. Mereka membiarkan agar temannya itu menikmati makanannya. Yang ada kemudian malah muncul suara teriakan. Caden memakai garpu yang dikasih Paul untuk menggorok lehernya sendiri. Prajurit tua ini sudah merasa hilang harapan. Dia sudah merasa hidupnya tidak berguna lagi. Caden memilih untuk mati. Paniklah Kat dan Paul dan berteriak meminta pertolongan. Sementara suasana sekitar tidak begitu peduli apabila satu orang prajurit lagi harus jadi korban. Esok paginya delegasi Jerman kembali berhadapan dengan delegasi Prancis. Erzberger mengutarakan bahwa pihak penguasa Jerman sudah menyetujui syarat yang diminta. Namun mereka pun tetap meminta waktu agar pihak militer Jerman bisa mengamankan unit kesatuan yang tetap membangkang ataupun para serdadu yang mencoba melarikan diri. Jenderal Ferdinand Foch tetap konsisten, dia tidak mau menerima pengecualian. Semua tentara Jerman yang masih berada di lokasi mereka akan tetap mereka sikat. Akhirnya ditandatanganilah perjanjian itu yang mengakhiri berlangsungnya Perang Dunia Pertama, yang mana gencatan senjata akan berlaku 6 jam ke depan pada pukul 11 pada hari itu di tanggal 11 bulan 11. Berita tersebut langsung sampai ke markas besar militer di Jerman. Sementara para pasukan merayakan berhentinya perang, Jenderal Friedrich malah gusar karena pasukannya harus pulang sebagai pecundang. Dia masih belum rela kalau hal itu harus terjadi.
Di base Prancis sendiri, Kat merasakan hening yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sudah mencium bau bahwa perang memang benar-benar sudah berakhir. Oleh karena itu, sebelum yang lainnya bangun dan mereka keburu dikasih komando yang macam-macam, Kat mengajak Paul agar mereka langsung pulang saat itu juga. Kedua serdadu itu akhirnya bisa berjalan dengan lega, bayangan rumah sudah berada di depan mata. Sampai rumah, Kat berencana untuk membalas dendam. Dia akan langsung melakukan reproduksi dengan gencar. Satu atau beberapa anak lagi biar rumahnya kembali ceria. Menyadari bahwa celana mereka sekarang kedodoran, mereka pun sepakat untuk nyari ransum bergizi dulu sebelum meneruskan perjalanan. Rumah petani yang sempat mereka rampok kemarin kembali jadi incaran. Mudah-mudahan mereka bisa kembali menciduk seekor soang. Kali ini giliran Paul yang kebagian tugas untuk melakukan eksekusi. Paul pun masuk ke dalam rumah dan menemukan kandang yang dimaskud. Dia pun mengendap-endap, kali ini dia mengincar telur soang untuk menjadi bahan jarahan. Namun yang gak disangka, kali ini aksi Paul berhasil kepergok oleh yang punya rumah. Bocah anak petani itu sedang mengawasi di pintu kandang dan langsung menutup pintu tersebut mencoba untuk mengurung serdadu Jerman ini. Kat yang sedang menunggu di luar tiba-tiba terkagetkan ketika mendengar suara tembakan. Saat itu Paul memang sedang berusaha untuk kabur, namun sudah keburu kegep oleh sang petani. Kembali mereka pun bisa minggat dengan selamat meskipun dalam teror tembakan dari sang empunya rumah. Aksi maling yang kedua ini membuat sang bocah sangat dendam kepada dua prajurit penjajah itu. Tidak jauh dari lokasi tersebut, Paul dan Kat akhirnya berhenti berlari. Menemukan bahwa telur hasil rampokannya ada yang sudah pecah, mereka pun memutuskan untuk langsung saja menyantapnya. Dibikinlah adukan omele mentah yang buat mereka yang sehari-harinya makan setengah porsi bubur kentang begitu nikmat aroma gurihnya. Sementara Paul duduk untuk melepas tegang, Kat masuk ke dalam hutan untuk buang air pipis. Ketika ia beres pipis, di belakang ternyata sudah hadir seseorang yang tak terduga. Bukan pasukan dari sekutu, namun anak sang petani yang sudah menodongkan senapannya. Berbunyilah suara tembakan yang membuat Paul langsung mencari Kat. Rekannya itu ia temukan masih dalam keadaan selamat, namun ternyata perutnya sudah koyak diterjang peluru anak petani. Paul pun segera membopong temannya dan terpaksa mereka pun balik menuju base camp di gereja. Makin lama kondisi Kat ternyata makin repot. Serdadu senior itu sudah gak sanggup menapakkan kakinya lagi. Suasana euforia berakhirnya perang membuat sekelompok tentara yang sudah diberangkatkan pulang sampai enggan untuk menolong mereka. Paul terpaksa menggotong Kat sampai ke lokasi gereja. Di sana dia langsung membawanya ke ruang IGD, namun ketika pihak medis memeriksa tubuh temannya, ternyata Kat sudah mati sejak dari tadi. Paul gak percaya melihat kenyataan itu. Baru sejaman yang lalu temannya itu masih merespon obrolan mereka. Kat harus meninggal ketika kebebasan sudah berada di depan mata. Kini Paul harus mau menerima kenyataan. Dia harus bertahan sendiri tanpa kehadiran para teman yang pada duluan gugur meninggalkannya. Tidak lama kemudian para pasukan pun dikumpulkan. Rupanya Jenderal Friedrich sudah tiba di lokasi tersebut. Kepada seluruh prajuritnya, dia mengumumkan secara resmi bahwa perang memang sudah berakhir. Namun dia pun mengajak para prajuritnya itu untuk tetap berusaha agar mereka bisa pulang dengan predikat pahlawan, bukan dengan status sebagai pecundang. Dia mengompori mereka agar tetap mau berperang demi harga diri negaranya atau mungkin demi harga diri sang jenderal sendiri. Sasarannya adalah untuk menduduki wilayah Latier sebelum bel jam 11 berbunyi. Beberapa anggota prajurit terlihat enggan untuk balik berperang, namun komandan bawahan sang jenderal memaksa mereka untuk balik ke dalam barisan. Paul yang sudah nating tulus, dia ikut saja dan berusaha memberikan semangat kepada seorang prajurit cupu yang baru ikutan bergabung. Di seberang, pasukan Prancis sendiri sudah santai menyadari bahwa gencatan senjata telah disepakati. Mereka cuma ngobrol dan ngopi menikmati pagi itu. Sementara itu, pasukan Jerman sendiri sedang melakukan marching menuju lokasi area pertempuran. Di pinggir tepi No Man's Land, sang komandan memberhentikan pasukan dan pada pukul 11 kurang 15 menit memberikan instruksi untuk bersiaga. Untuk kemudian mereka pun sama-sama bergerak menuju daerah pertahanan musuh. Pasukan Prancis masih santai sampai akhirnya suara deru langkah prajurit Jerman itu mulai terdengar. Mereka pun langsung ambil posisi. Terjadilah pertempuran terakhir itu menjelang detik-detik gencatan senjata dilakukan. Pasukan Jerman dengan sisa pasukan yang kelelahan mencoba menerobos barikade parit pasukan Prancis dan sekutu.
Mereka yang bermodalkan senjata mesin tentu saja berhasil unggul. Pasukan Jerman ini sepertinya memang dikorbankan saja dalam perjuangan yang sia-sia. Paul dengan sisa-sisa tenaganya mencoba untuk tetap menyerang sesuai dengan keinginan Bapak Jenderal. Dia berhasil melumat beberapa tentara musuh, lalu masuk ke dalam parit dan berhasil menyelamatkan si prajurit cupu yang hampir diganyang oleh tentara Prancis. Paul berjuang untuk melakukan duel dengan prajurit ini. Pergulatan pun terjadi yang berakhir keduanya terjatuh ke dalam bunker. Ketika mereka kembali melakukan ancang-ancang, Paul nggak sadar bahwa di belakangnya ada seorang tentara musuh. Dia pun jadi korban tusukan bayonet tentara itu. Paul pun ambruk. Saat itulah terdengar sahutan agar pertempuran segera dihentikan. Pertanda bahwa jam sudah tepat menunjuk pukul 11 siang. Waktunya untuk melakukan gencatan senjata beberapa menit saja sebelum tusukan bayonet itu menembus dada Paul. Jenderal Friedrich pun harus menerima kenyataan bahwa pasukannya harus pulang sebagai pecundang. Western Front kini telah resmi pensiun dari suasana perang. Suasana pun mulai sepi dan hening seperti semestinya. Seorang komandan Jerman kemudian menghampiri prajurit cupu yang tadi diselamatkan oleh Paul. Ia kemudian disuruh untuk mengumpulkan dogtag para korban. Boy ini pun melakukan sweeping dan akhirnya dia sampai kepada mayat Paul, prajurit Jerman yang tadi telah menyelamatkannya. Total sebanyak 3 juta orang prajurit dari kedua belah pihak yang telah jadi korban medan pertempuran Western Front. Perang Dunia Pertama sendiri telah memakan korban total 17 jiwa. Paul Baumer menjadi salah seorang di antaranya. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.